Bila iri, benci, kesal, dan lainnya kepada orang lain, pandanglah dia sebagai makhluk ciptaan Allah. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Saya mau menawarkan renungan singkat berangkat dari bacaan pertama tadi. Surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, di Roma. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus merumuskan kekurangan jemaat di kota Roma. Dia merumuskan demikian, hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Ibu Bapak, rasa-rasanya mengherankan karena Paulus menulis dengan kata hai manusia. Ini kan sangat umum, hai manusia. Pasti ada maksud di sana. Setiap insan manusia, siapapun itu, entah Yahudi, entah Yunani, entah orang Cina, entah orang Jawa, siapapun punya kekurangan dasariah itu. Menunjuk orang lain sebagai biang kerok, mudah menyalahkan orang lain, dan menganggap diri benar. Bagi Paulus, itu adalah kekurangan dasariah manusia. Maka berhadapan dengan manusia yang macam itu, manusia dihadapkan pada penghakiman Allah. Itulah tujuan dari Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Manusia yang diharapkan Paulus adalah manusia
yang mengalami kemurahan hati Allah, atau yang kita sebut inilah pengalaman dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah adalah jalan pertobatan, bahwa manusia semakin hari semakin serupa dengan Allah seharusnya. Sama halnya kita ingat saat sabda Tuhan dalam kitab Kejadian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, saran saya pun juga mudah jatuh ke sana pula. Jika kita mulai iri hati, jika kita mulai membenci, mulai sebel, mulai tidak suka, pandanglah dia sebagai makhluk ciptaan Allah. Pandanglah dia sebagai alter Christi, Kristus yang lain, sebagai teman sejawat yang mengarungi pesiaran hidup yang sama ini di dunia. Mengapa? Betul, kita punya kekurangan yang sama. Kekurangan dasariah itu mudah jatuh pada penghakiman, menyalahkan orang lain, dan menganggap diri benar. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.